Di tanah Pasundan di wilayah Garut, Jawa Barat, terbentang sebuah danau yang tenang bernama Situ Bagendit. Airnya damai, memantulkan cahaya matahari pagi. Namun siapa sangka, di balik ketenangan ini, tersimpan kisah kelam tentang keserakahan dan azab yang menggetarkan. Dahulu sebelum menjadi danau, tempat ini adalah kampung yang subur. Sawah menghampar hijau, padi menguning dan warga hidup rukun dalam kesederhanaan. Di tengah kampung berdiri rumah paling megah. Rumah seorang janda kaya raya bernama Nyai Endit. Karena hartanya yang melimpah, orang-orang menjulukinya Bagendit. Emas berkilauan di tangannya. Lumbung padinya penuh, namun hatinya kosong dari belas kasih. Kekayaan membuatnya sombong dan merasa paling berkuasa. Suatu hari, seorang ibu miskin datang membawa anaknya yang kelaparan. Dengan suara lirih ia memohon sedikit beras. Namun Nyai Bagendit mengusirnya dengan bentakan. Pintu ditutup keras. Tangis si anak menggema di halaman, tapi hati Bagendit tak tersentuh. Di dalam rumahnya, karung-karung padi menumpuk tinggi. Harta melimpah ruah, tetapi tak satu butir pun ia rela berbagi. Menjelang senja datanglah seorang kakek tua bertongkat. Pakaiannya lusuh, langkahnya pelan. Ia berjalan menyusuri kampung, meminta seteguk air dan sesuap nasi. Meski hidup sederhana, warga menyambutnya dengan ramah. Mereka berbagi apa yang mereka punya walau tak seberapa. Akhirnya sang kakek berdiri di depan rumah paling megah di kampung itu. Rumah Nyai Bagendit. "Nyai, berilah aku sedikit makanan," pintanya lembut. Suaranya lemah, namun matanya tajam seakan menyimpan rahasia. Nyai Bagendit murka. Ia mendorong sang kakek dan menghardiknya pergi. Kesombongan memenuhi wajahnya. Langit mulai menggelap. Sang kakek berjalan ke tengah kampung. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata, "Wahai penduduk, tinggalkanlah tempat ini. Bencana akan datang." Awan hitam berkumpul. Angin menderu kencang, petir menyambar tanpa henti. Tanah bergetar hebat. Dari tempat tongkat itu tertancap, air menyembur deras. Semakin lama semakin tinggi. Warga berlarian menyelamatkan diri. Nyai Bagendit panik. Ia memeluk emas dan hartanya. Air mulai memasuki rumahnya, namun ia tetap tak mau meninggalkan kekayaannya. Sam, please don't start, go. Almost there. Air meluap tak terbendung. Sawah, rumah, jalan, semuanya tenggelam. Kampung yang dulu makmur kini berubah menjadi lautan air. Di atas atap rumahnya yang hampir tenggelam, Nyai Bagendit menjerit ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan, tapi semuanya telah terlambat. Air berputar membentuk pusaran besar. Dalam kilatan petir, Nyai Bagendit akhirnya hilang ditelan banjir yang dahsyat. Banjir itu tak pernah surut. Ia menjadi danau luas yang kini dikenal sebagai Situ Bagendit. Airnya tampak tenang, namun menjadi pengingat abadi. Keserakahan dan kesombongan akan membawa kehancuran. Sahabat Nusantara, di balik tenangnya air Situ Bagendit, tersimpan satu pelajaran yang sangat dalam. Harta tidak pernah menjamin keselamatan, dan kesombongan hanya mempercepat kehancuran. Nyai Bagendit memiliki segalanya, emas, padi, rumah megah, tetapi ia kehilangan yang paling berharga, yaitu hati yang peduli. Ketika kekayaan membuat seseorang lupa berbagi, saat itulah ia sedang menggali kehancurannya sendiri. Hikmah dari legenda ini sederhana namun kuat. Rezeki bukan untuk ditimbun, melainkan untuk disyukuri dan dibagikan. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan manusia bukanlah apa yang ia miliki, melainkan kebaikan yang ia tanam. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik tombol loncengnya, agar kisah-kisah seperti ini tak luput dari telinga kalian.